sama Imam Nawawi rahimahullah dalam karya beliau yang lain. Kalau kita lihat banyak karya beliau yang Masya Allah ya, jadi rujukan dalam berbagai bidang. Misalnya kalau kita lihat Al-Quran, maka buku yang selalu dirujuk dalam buku-buku lain ya, dan sering dibaca di umat ini adalah At-Tibyan. At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Penjelasan terkait adab para ahlul Quran. Ya. Ada juga At-Tibyan lain yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, itu kalau itu versi gedenya, versi lebih besar dari buku ini. Contoh lagi dalam bidang hadis tentu Arba'in Nawawi masyhur, Riyadhus Shalihin masyhur. Kalau tentang zikir, saya nggak tahu. Biasanya buku zikir referensinya apa? Kalau buku-buku zikir banyak. Yang terkenal, nah di antara referensi cara-cara zikir itu juga karya Imam Nawawi. Namanya Al-Adhkar. Nama kerennya ya, nama viralnya Al-Adhkar. Nama kitabnya agak panjang, tapi nama viralnya Al-Adhkar. Maka di situ kita akan dapati zikir-zikir ya keseharian ya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi. Dan ulama-ulama seperti Imam Nawawi termasuk dalam Arba'in Nawawi ketika beliau sebutkan ayat hadis itu juga karena beliau termasuk salah satu periwayat dari hadis tersebut. Jadi beliau memang periwayat hadis tersebut. Ya. Jadi bukan seperti kita yang tidak ada hubungan dengan hadis tersebut. Imam Nawawi memang meriwayatkan hadis itu dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sedikit pendahuluannya, dan ini yang mungkin tradisi yang alhamdulillah para ustadz kita, para ulama sering mengajarkan. Baca buku itu jangan lupa baca pendahuluannya, karena disitulah kita dapati maksud dan tujuan penulis menulis buku itu apa. Ya, dan di situ juga kita akan dapati beberapa penjelasan mengapa atau gaya yang dipakai dalam buku itu seperti apa. Ya, Bapak Ibu yang pernah nulis tugas akhir mungkin juga pengalaman ya. Di pendahuluan itulah kita terangkan buku ini apa. Kadang kalau tidak dengan seperti itu, nanti kita bacanya ya insya Allah secara umum bisa dapat manfaat, tetapi akan lebih baik ya bila kita membaca pendahuluannya. Seringnya kita kan pendahuluan tuh dilewat ya. Mungkin kalau beli buku itu ya lumayan lah. Kadang sampai 10-15 halaman tuh langsung kita lewat ya. Karena kita anggap tidak penting. Padahal ya Masya Allah ya, di situ para penulis menuliskan alasan mengapa buku itu ditulis. Di sini beberapa paragraf kecil, Imam Nawawi mengungkapkan bahwasanya telah banyak sebenarnya ya waqad sannafa fil fadli tilawatihi wa jama'at fi tilawatihi jama'atun minal amathil. Jadi buku tentang keutamaan membaca Al-Qur'an itu sudah banyak sebenarnya. Para ulama-ulama beliau sebutkan sudah banyak yang menulis ya. Dan beliau juga melihat wa raaitu ahla baldatina Dimashq, dan saya melihat penduduk kita, negeri kita yaitu Dimashq atau sekarang Damaskus ya. Jadi Imam Nawawi tinggal di Damaskus, beliau imam besar di Damaskus ya. Itu di kota besarnya ya. Beliau sendiri dari kampung namanya Nawa, kampung Nawa. Dan menjelang meninggalnya beliau pulang ke Nawa ya. Rencananya sebenarnya pulang kampung lalu nanti balik lagi. Ternyata pas pulang kampung beliau meninggal. Jadi beliau melihat fenomena orang-orang di Dimashq saat itu begitu semangat untuk mempelajari Al-Quran. Ya, fada'ani dzalika ila jam'i mukhtasar. Maka hal itu mendorong Imam Nawawi ila jam'i mukhtasar, untuk menulis ikhtisar, ringkasan gitu. Fi adab hamalatihi, tentang adab dalam, kalau baca letterleknya hamalah itu artinya membawa Quran ya. Tetapi artinya adab dalam bergaul dengan Al-Quran. Wa awsafi hafadzatihi wa talabatihi, dan sifat-sifat dari orang yang menghafal dan belajar Al-Quran.
Jadi dorongan melihat kondisi di masyarakat itulah yang membuat Imam Nawawi membuat ringkasan ya, buku ringkasan. Dan beliau pun menerangkan di sini wa aqtasiru fi kulli babin ala tarafin min atrafihi wa armuzun min kulli darbin, atau singkatnya saja, beliau tidak pakai sanad. Jadi sama seperti Arba'in Nawawi ya. Sahabatnya langsung disebutkan hadisnya, sahabatnya langsung sebutkan hadisnya. Dan ini mungkin bagi kita secara umum biasa, tetapi bagi level ulama sekaliber beliau itu tidak biasa sebenarnya. Bahkan dalam tradisi ilmiah saat itu sebenarnya itu boleh dibilang out of the box ya, dan agak di satu sisi agak berani untuk keluar dari pakem saat itu. Saat itu pakemnya kalau nyebut hadis itu disebut semua sanatnya. Bapak Ibu di antara ulama negeri ini ya, atau ulama Nusantara kadang diistilahkan itu ada Imam At-Turmusi ya, At-Turmusi atau At-Tarmasi, juga mengarang buku tentang atau menulis buku tentang 50 hadis mirip Arba'in Nawawi gitu, tapi jumlahnya 50. Kalau baca bukunya itu standarnya para ulama ahlul hadis itu satu hadis saja kita bingung, Pak. Karena dibacakan semua sanadnya. Kita jadi bingung, wah, ini hadisnya yang sebelah mana ini? Akhirnya hadisnya kadang cuma 3 baris saja. Tapi sanadnya yang panjang. Nah, keberanian Imam Nawawi di saat itu untuk membuang sanatnya, padahal beliau bilang sebenarnya hadir itu sebenarnya beliau ingat yang mau beliau tulis itu sanatnya semua, tapi beliau abaikan itu. Ya, beliau berani kalau istilah kita mungkin apa ya, berinovasi ya Pak, keluar dari pakem itu. Dan Masya Allah kita lihat hasilnya, ternyata buku beliau yang banyak diterima oleh masyarakat karena kemudahan itu. Masyarakat awam kan bingung juga lihat nama-nama, wah ini membingungkan. Meskipun tradisi itu tentu penting ya untuk melihat siapa guru siapa berguru kepada siapa, itu penting bagi ulama ahlul hadis. Tapi Imam Nawawi punya karya lain yang memang level ilmiahnya seperti itu. Tapi buku-buku seperti ini dan yang masyhur di kalangan umat kita itu versi singkat dari beliau. Nah, di pendahuluan inilah kadang kalau ada orang yang mengkritik lalu mengatakan wah itu buku kok nggak benar cuma nyebut sanadnya. Itu diantara sebab kesalahan orang yang tidak baca pendahuluan. Di pendahuluan sudah jelas penulisnya bilang saya sebenarnya punya dan saya pun meriwayatkan hadis itu bahkan. Tetapi karena buku ini untuk kalangan awam, saya buang semua itu, tidak masukkan dalam hadisnya. Ya, kadang ada juga seperti itu. Jadi ini fenomena yang sering para ulama sebutkan, orang-orang yang mungkin baru belajar sanad itu lalu mengkritik, wah ini kok hadis nggak ada, buku hadis tapi tidak ada sanadnya. Ya, padahal padahal Imam Nawawi menuliskan hal tersebut. Salah satu hal yang juga sering kita baca dalam tulisan Imam Nawawi adalah terkait hadis-hadis dhaif ya. Imam Nawawi dan termasuk jumhur ulama termasuk yang mengatakan bolehnya mengambil istifadah dari hadis dhaif ya, selama tidak dalam masalah halal dan haram ya, tidak dalam masalah halal dan haram. Khair, kita masuk di bab al-awwal atau bab pertama, dan kembali buku ini karena banyak diterima di masyarakat ini, Bapak bisa banyak lihat terjemahannya di toko buku ya. Di antaranya ini dari Darul Abidin misalnya. Jadi buku At-Tibyan itu banyak sekali versi cetakannya berbahasa Indonesia. Ya, terjemahannya kayaknya sudah macam-macam ya terjemahnya. Di sini di bab pertama kita coba mengulang. Bab pertama disebutnya atraf min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Ya, artinya atraf berbagai macam keutamaan dari membaca dan bergaul dengan Al-Quran. Jadi pagi ini kita mengulang beberapa hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi untuk mengingatkan kita keutamaan membaca Al-Quran. Jadi semoga hasil dari pertemuan kita pagi ini adalah semangat untuk mulai membaca Al-Quran dan menjadi hamalatil Quran, orang yang membawa Al-Quran, para pembawa Al-Quran. Pertama beliau mulai dengan ayat Al-Quran di surah Fatir, ya, surah Fatir ayat
29 dan 30 beliau sebutkan innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka berinfak atas apa yang kami rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan sia-sia, perdagangan yang tidak akan sia-sia. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Jadi 3 orang ini, orang yang membaca Al-Quran, mendirikan salat, dan berinfak, ya, dan berinfak, inilah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fatir, yarjuna tijaratan lan tabur, orang-orang yang berharap perdagangan yang tidak merugi, ya. Jadi kalau sekarang nyetel apapun banyak iklan trading, ya, online trading, nyetel YouTube, nyetel buka Facebook dan lain sebagainya, maka ini iklan yang fiturnya adalah lan tabur, tidak akan rugi. Meskipun banyak juga trading yang iklannya nggak akan rugi, ya, tetapi tentu ini dari Allah SWT, dan kita meyakini perdagangan yang tidak akan rugi, di mana Allah SWT akan membalas atau memberikan pahala mereka, melengkapi pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambah fadilah terhadap mereka. Di sini sebutkan keutamaannya, menambah kepada mereka karunia-Nya, ya. Dalam khutbah tarawih kemarin singkat kita sebut, kadang dunia ini dibagi rahmat dan fadilah, ya. Jadi rahmat itu menunjukkan keberkahan yang sifatnya lebih khusus, ya. Makanya kalau kita masuk masjid, doanya apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jadi ketika masuk masjid itu target kita mencari rahmat Allah SWT. Ketika keluar doanya Allahumma ftahli abwaba fadlik, ya. Bukalah pintu-pintu fadilahmu. Jadi seakan masuk ngejar rahmat, keluar ngejar fadilah, karunia, ya, karunia dunia, ya. Yang gampang mungkin yang nuansanya dunia, ya, rezeki yang baik, ya, keluarga yang baik dan segalanya, itulah fadilah. Jadi masuk mencari rahmat, keluar mencari fadilah. Jadi orang-orang ini Allah akan yazidahum min fadlih, Allah akan menambahkan karunia kepadanya dan keutamaan kepada orang tersebut. Siapa? Kembali, yatluna kitabah, orang yang membaca kitab Allah, membaca kitab Allah, mendirikan salat dan berinfak mimma razaqnahum, berinfak atas yang Allah rezekikan kepada mereka, sirron wa alaniyah, sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Jadi kalau ada orang yang infak terang-terangan, jangan langsung digosipin, karena di dalam naskah Al-Quran sendiri memang disebutkan sirron wa alaniyah, orang yang infak secara terang-terangan. Dan di kalangan para sahabat itu terbiasa juga infak terang-terangan, ya, terbiasa. Dan maka kita dapat riwayatnya karena apa? Karena mereka infaknya terang-terangan. Jadi ketika ada orang yang menginfakkan 100 unta misalnya dalam perang dan lain sebagainya, itu nggak sembunyi-sembunyi. Jadi dia nggak nyimpen unta lalu nulis hamba Allah. Tidak harus seperti itu. Dia terang-terangan, ya Rasulullah saya nyumbang begini, dan orang lain mendengar, dan itu boleh tentunya. Secara pribadi kita tentu tetap menjaga niat, dan kalau kita melihat orang lain, kita menjaga husnuzon kita, prasangka baik kita kepada saudara kita tersebut. Dan setan tentu selalu membisiki, wah kayaknya dia sombong nih, kayaknya dia sombong. Nah itu kalau ada seperti itu, maka yakinilah itu datangnya dari setan. Setan yang selalu membisiki kita untuk hal-hal yang seperti itu. Ya. Kemudian ayat Al-Qur'annya satu, dan beliau masuk kepada kepada hadis, ya. Hadis yang pertama beliau riwayatkan juga hadis yang masyhur, ya, dan beliau sebutkan di sini warawaina an Utsman ibni Affan, dan diriwayatkan dari Utsman ibn Affan, ya. Qala, Utsman berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, yang terbaik di antara kalian, man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya, siapa yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an.
Maka ini ya Masya Allah harusnya menjadi sesuatu yang kita ikut terlibat dalamnya, belajar atau mengajarkan. Dan di era online seperti ini, itu belajarnya bisa macam-macam ya. Bisa mudah sekali, tanpa harus keluar rumah, banyak sekali tawaran untuk belajar secara online. Artinya kalau kita mungkin agak malu-malu ikut pelajaran di masjid, ya, banyak pelajaran online mulai dari tahsin sampai tahfiz ya, banyak yang menawarkan hal tersebut. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Utsman. Ya. Hadis yang kedua, an Aisyah. Hadis yang pertama masyhur ya, tentunya kembali keyakinan kita ya bahwasanya yang terbaik adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan kadang sebenarnya satu hadis ini pun boleh dibilang mewakili satu bab ini, bahwasanya yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Kalau dalam versi ayat Al-Qur'annya kunu rabbaniyin. Istilahnya orang-orang rabbani. Jadi orang-orang rabbani adalah orang yang kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah orang-orang rabbani ya, karena kalian tuallimunal kitab, mengajarkan Alkitab dan kalian juga belajar. Jadi itulah di antara definisi rabbani. Siapa itu rabbani? Rabbani adalah orang yang mengajar dan dia juga tetap belajar. Tentunya lingkarannya akan seperti itu ya. Tidak mungkin dia ngajar sebelum dia belajar sebelumnya. Jadi bima kuntum tuallimun alkitab, karena kalian mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan karena kalian belajar. Ya. Jadi belajar dan mengajar itulah sifat Rabbani, ya, sifat orang-orang Rabbani. Ya. Dari Aisyah, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramin bararah. Orang yang membaca Quran dan dia mahir ya, dalam membacanya, maka dia beserta, jadi dia seperti al-malaikah, ya, seperti para malaikat. Jadi keutamaannya, kedekatannya dengan Allah SWT seperti para malaikat. Jadi itu orang yang mahir dan kita ingin seperti itu. Walladzi yaqra'ul Qur'an, tetapi di sisi lain orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa yatata'u fihi, dan dia istilah kita terbata-bata dalam membacanya, wa huwa syaqun, dan itu berat baginya, maka lahu ajron, dia mendapatkan 2 pahala. Ya, dulu banyak orang yang komen kadang, wah ternyata terbata-bata juga 2 ya. Udahlah, mending terbata-bata gitu. Ya kalau konsisten enggak apa-apa. Ya, terbata-bata insya Allah lama-kelamaan juga lancar. Tapi intinya bagaimana Allah memberi kemudahan untuk masuk dulu ya. Kemudahan untuk masuk ya. Kembali kalau di era online ini seakan-akan kemudahan untuk gabung dulu lah. Kalau aplikasi itu pokoknya install dulu aja, gratis installnya. Jadi syarat install itu tidak macam-macam. Di sini pun syarat baca, kalau bagus alhamdulillah seperti malaikat. Terbata-bata ya enggak apa-apa, pokoknya masuk dulu. Baca dulu Al-Qur'an dan mulailah mendapat keberkahannya. Jadi yang bacanya tadi ya tahu fihi wa huwa alaihi syakun, ya, dia terbata-bata dan dia juga berat dalam membacanya, lahu ajran, dia dapat 2 pahala. Jadi tambahan pahalanya karena kesusahannya tersebut. Jadi hadis ini kembali mengungkapkan pentingnya untuk memberikan atau bagi kita untuk mulai membaca. Dan ini kadang jangan dibayangkan ini buat orang yang tidak bisa baca untuk mulai bisa baca. Termasuk orang yang sudah bisa baca sebenarnya. Maksudnya kampanye segera mulai baca Al-Quran. Mulai aja, nanti insya Allah kenikmatan itu didapat ketika membacanya. Kadang di awal kita lama tidak membuka Al-Quran karena kesibukan dan lain sebagainya, dan kita ya merasa mungkin karena kesibukan dan sebagainya agak enggan untuk mulai lagi membaca Al-Quran. Maka kuncinya mulai saja dulu, ya nanti insya Allah Allah yang buka kemudahan-kemudahan, Allah buka keberkahan-keberkahan. Hadis yang ketiga yang beliau sebutkan juga masyhur, hadis-hadis ini masyhur, ya, tentang permisalan seorang muslim ya, masalul mu'minina alladziina yaqra'ul Qur'an masalul utrujah. Jadi utrujah orang yang
mukmin dan membaca Al-Quran itu seperti utrujah. Utrujah, ya. Dalam riwayat lain sebutkan ada nunnya, utrujah atau utrunjah. Ya. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wanginya bagus dan juga dagingnya rasanya juga memang bagus. Jadi rihu artinya wanginya itulah bacaan Al-Qur'annya dan dagingnya itulah ta'muha ya. Keimanannya itu memang bagus. Wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Permisalan yang kedua seperti tamrah atau kurma ya. Tidak ada wanginya tetapi rasanya manis. Imannya ada tetapi dia tidak membaca Quran ya. Dia tidak membaca Al-Qur'an. Wa matsalul munafiq sebagai di sisi lain orang yang munafik jadi tidak ada keimanan dalam hatinya alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalir raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun ya. Waliyadzubillah ini yang ketiga tidak ada keimanan tetapi yaqra'ul Qur'an. Kok bisa? Kok bisa? Ya, demikianlah rahasia Allah Subhanahu wa taala dan ini juga kita perlu hati-hati. Tadi kita baru bicara yang penting baca dulu baru nanti ada keberkahannya. Tetapi ternyata juga ada fenomena orang yang membaca bahkan sebagian ditafsirkan orang yang bagus bacaannya tetapi ternyata dia tidak ada keimanan atau tapi dia munafik. Menjelang Ramadan ada beberapa beredar tentunya nasihat sebagaimana biasanya. Di antara nasihat yang saya ingat ada peringatan kepada para imam katanya. Niatkan untuk memperdengarkan kalimat Allah dengan suaramu. Bukan memperdengarkan suaramu dengan kalimat-kalimat Allah. Jadi dan itu tipis sebenarnya, Mbak. Dan itu ya tantangan sendiri bagi imam untuk tentu yang dimaksud terutama imam yang suaranya bagus merdu ya. Untuk ini sebenarnya dia ingin mengenalkan bacaan Allah atau ingin mengenalkan suaranya yang merdu. Dan ini tipis tentunya. Dan inilah kecamuk yang ada di hati para imam ya, yang menjadi perjuangan mereka. Bagi kita ya tentu kembali kita harus husnuzon bahwa dia tentu niatnya ikhlas ya untuk agar para makmum mudah tersentuh dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu. Tetapi warningnya di sini ternyata ada orang yang yaqra'ul Quran tetapi dia orang munafik. Membaca Al-Quran tetapi dia orang munafik. Istilahnya rihuha thayyibun, wanginya bagus, wa ta'muha murrun, tetapi rasanya pahit ya, tetapi rasanya pahit. Jadi kembali jangan jadikan hadis ini ketika melihat orang yang bacanya bagus, wah paling cuman wanginya aja nih yang enak, rasanya kayaknya nggak benar. Nah, ini yang salah ya. Kita harus selalu husnuzon ya. Kita harus selalu husnuzon dan kita diajarkan untuk husnuzon. Bahkan sebagian asar menyebutkan seandainya pun ada 99 alasan kita suudzon kepada saudara muslim kita ya. Tetapi ada satu alasan yang membuat kita husnuzon ya. Tadi suudzon, ini husnuzon, maka pilihlah yang alasan untuk husnuzon tadi. Wa matsalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan orang ini yang keempat, orang munafik, keimanannya tidak ada, juga tidak membaca Al-Qur'an, kamatsali hantalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Tidak ada wangi dan juga tidak ada rasa. Jadi rasanya pahit ya. Waliyadzubillah. Semoga kita minimal yang dua di atas lah ya. Membaca Al-Qur'an dan ada keimanan. Ada iman tetapi mungkin belum banyak atau belum banyak membaca Al-Quran ya, tinggal kita coba mulai untuk masuk kepada Al-Quran dan kita berhati-hati untuk masuk di dua yang terakhir. Pintar membaca Quran ya, bahkan waliau mungkin dikenal sebagai qari yang baik tetapi ternyata dalam hatinya tidak baik. Ini yang perlu kita hati-hati. Wa an Umar bin Khattab, hadis selanjutnya yang keempat, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ada Allah Ta'ala qala, bahwasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman
wa yad'u bihi akharin. Ini kembali janji dari Allah SWT melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Inna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah SWT yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, akan mengangkat ya gara-gara Al-Qur'an suatu kaum ya. Jadi suatu kaum akan diangkat gara-gara Al-Qur'an, wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan artinya menyia-nyiakan yang lainnya yang tidak terangkat karena Al-Qur'an. Jadi orang yang tidak mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Ya. Kembali hadis ini juga sebagai semangat kita untuk berjuang menjadi hamalatul Quran. Dari hadis ini kadang ada diskusi mengapa misalnya sebagian orang yang melihat pada beberapa parameter dunia ini, ya, mengapa orang yang non Muslim misalnya kesannya yurfa'u atau ditinggikan. Tentu kita tidak bahas masalah keimanan ya. Jelas orang non Muslim itu tidak ada keimanan. Tetapi sebagai introspeksi kita, kok bisa mereka yang naik secara misalnya secara kehidupan dunia. Dan sebagai catatan, agama Islam juga memperhatikan kehidupan duniawi. Artinya misalnya harus kita akui ketika dunia Muslim banyak orang yang lapar, dan di dunia Western misalnya di Barat kelaparan itu lebih sedikit, harus kita akui itu kekurangan kita. Dan agama Islam seharusnya menjamin tidak ada orang itu lapar di wilayah kita. Jadi pertanyaannya, kok bisa orang-orang yang tidak beriman lebih baik dan seakan-akan lebih dekat kepada Allah? Di antara jawaban yang menarik kembali dalam nuansa introspeksi ini tanpa kita membenarkan kepada ketidakberimanan mereka, bahwa jangan-jangan sebagian ajaran Islam itu memang bisa diperoleh melalui try and error, melalui coba-coba. Maksudnya seorang Muslim itu sejak dari nas langsung kita paham misalnya bahwasanya kebersihan itu ya sebagian dari iman. Ya. Ada beberapa lafal hadis, sebagian hadis yang masyhur memang hadis dhaif ya, an-nadzafatu minal iman. Tetapi ada hadis yang sahih ya, at-tahur syatrul iman. Bahwasanya kesucian, kebersihan itu bagian daripada keimanan. Kalau kita lihat saja misalnya di Tokyo lah ya kasusnya. Mereka menjadi bersih itu bukan dari ayat Al-Qur'an atau dari hadis, tetapi dari pengalaman mereka. Oh, kalau kotor itu enggak enak, yang enak begini, yang enak begini. Akhirnya istilah kita try and error ya. Mereka coba-coba, mereka memperbaiki terus, akhirnya nyampe di suatu kondisi yang sebenarnya kalau dia buka Al-Qur'an, buka hadis, emang dari awal disuruh ke sana. Jadi sebenarnya jalan kita itu udah ditunjukin tuh, begitu harusnya. Pada beberapa hal. Orang lalu mencapainya dengan, kalau istilah Jepangnya kaizen ya, memperbaiki sedikit-sedikit, akhirnya sampai ke yang ideal, itulah yang diinginkan oleh Al-Quran. Hanya sayang memang akidah itu tidak bisa sedikit-sedikit kadang. Jadi tidak bisa dengan try and error. Itu namanya hidayah, memang harus ada. Jadi kembali itu pelajaran, jangan-jangan nilai Al-Quran itu lebih diamalkan oleh orang lain. Ya. Dan ini masyhur, banyak para pemikir yang mengatakan, saya dapati Al-Quran justru di negeri non-Muslim. Ya. Maksudnya apa? Nilai-nilai itu mereka dapati di sana. Ya. Tetapi di negeri Muslim mereka temui orang Islam, tapi mereka tidak menemui nilai-nilai keislaman. Ini tentu untuk tema-tema yang non-akidah ya, yang non-akidah. Misalnya tadi kita sering dengar sejak kecil ya sosialis misalnya. Sosialis, tapi kita dalam ajaran kita sering seakan-akan sosialis itu kesannya komunis, padahal sosialis itu ya rasa sosialnya tinggi maksudnya. Semua bareng-bareng gitu. Dan itu pada sebagiannya baik, bahwa misalnya dia menjamin tidak ada orang kelaparan di situ. Dia menjamin tidak boleh ada orang yang lapar di situ. Ya, misalnya. Dan pada batas-batas tertentu tentu itu baik. Kembali poinnya, Al-Quran akan meninggikan kita, ya, mulai membaca sampai memahami maksudnya dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Hadis selanjutnya dari Imam Nawawi yang
ditulis dalam bab ini dari Abu Umamah Al-Bahili. Qala, Abu Umamah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembaca. Jadi Al-Qur'an ini akan membela orang-orang yang membacanya. Jadi baca Al-Qur'an, insya Allah di hari kiamat Al-Qur'an akan menjadi syafi'an, pemberi syafaat. Ya, pemberi syafaat itu yang membela kita, yang membela masalah kita, itulah pemberi syafaat ya. Dan di hari akhirat kita benar-benar akan perlu kepada syafaat tersebut. Ya, dalam urusan dunia bisa kita bayangkan ya, kita sedang ada kasus misalnya di kantor polisi gitu atau apapun, lalu tiba-tiba datang orang membebaskan kita, itu kan sangat kita syukuri ya, sangat kita syukuri. Dan di hari akhirat kita semua akan dalam kondisi yang mencekam, ya, mencekam karena kita menunggu ini kita gimana nasibnya nih. Nah, disitulah Al-Quran datang. Ya. Dalam hadis lain itu diterangkan Al-Qurannya berkata, ya, dan tentu ini hal yang gaib. Al-Quran berkata, pembelaannya nanti adalah di antara dua hal yang eksplisit disebutkan dalam nas hadis. Quran berkata, ya Rabb, tentang orang-orang yang saum. Ini pembelaan dari saum. Saum akan membela menjadi syafaat, dan saum berkata, ya Rabb, mana tuhun nauma, mana tuh al-aklah. Jadi saya mencegahnya dari makan dan minum di siang hari. Fasyafa'ani fihi. Maka jadikanlah saya pembela bagi orang tersebut. Jadi saum itu nanti akan membela juga orang-orang yang saum, termasuk Ramadan dan saum-saum sunnah. Al-Quran juga akan membela. Apa perkataan Al-Quran? Mana tuhun nauma bil laili fasyafa'ani fihi. Saya, jadi ini agak spesifik Al-Quran berkatanya, saya telah mencegahnya tidur di malam hari, maka jadikanlah saya pemberi syafaat. Jadi hadis ini menunjukkan pembelaannya umum, tetapi dalam hadis lain pembelaannya itu spesifik, dan ini mengajarkan kita tadi, kalau tadi baca Quran supaya Al-Quran membela kita. Hadis yang kedua tadi lebih mengarahkan kita baca kalau bisa di malam hari. Kalau bisa di malam hari. Dan itu menunjukkan waktu membaca Al-Quran yang lebih utama memang di malam hari. Dan kalau bisa juga per hadis tadi, mana tuhun nauma, saya mencegahnya tidur. Artinya waktu-waktu tidur kita itu coba diubah menjadi waktu untuk membaca Al-Quran. Dan itulah yang kita investasikan sebagai alasan nanti Quran membela kita. Jadi misalnya, saya tahu Pak Wimin tidur jam berapa? Oh, jam 8. Kalau jam 8 sudah tidur, mungkin tambah setengah jam tidurnya jadi 8.30, setengah jamnya baca Quran. Nah, itu bisa ditulis tuh. Al-Quran saya sudah baca ya 30 menit hari ini, tolong bela saya. Artinya 30 menit itulah investasi kita yang nanti Al-Quran berkata, ya Rabb, saya mencegahnya tidur. Bisa di awal atau di akhir. Kalau biasa bangun jam 4 atau setengah 4, nah sekarang bangunnya lebih awal. Setengah jam lebih cepat untuk membaca Al-Quran. Nah, itulah waktu yang diinvestasikan agar Al-Quran membela kita. Ya, jadi Al-Quran pemberi syafaat. Hadis lain yang juga masyhur tentang la hasada, tidak boleh hasad. Ya, la hasada, tidak boleh hasad. Di sini ada penjelasan perbedaan hasad. Di sini adalah hasad yang dibagi dalam istilah syar'i kita, ada hasad, ada juga ghibtah. Ya. Kalau hasad itu ingin hilangnya nikmat itu dari orang lain. Ya. Ingin kenikmatan itu hilang dari orang lain. Ya. Sedangkan yang ghibtah, dia menginginkan kebaikan itu, tetapi dia tidak berharap kebaikan itu hilang dari orang lain. Ya. Jadi tidak boleh hasad, yang dimaksud ini adalah ghibtah, illa fitnatain, kecuali dalam dua hal saja. Yaitu orang yang rajulin atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya Al-Qur'an, maka dia yaqumu bihi, dia membaca Al-Qur'an
malam dan siang. Jadi dia membaca Al-Quran di malam dan siang hari. Sebenarnya di sini bukan membaca ya. Dia yaqumu. Yaqumu itu maknanya dia menegakkan Al-Quran malam dan siang hari. Artinya makna yaqumu itu bisa jadi di siang hari dia yang dia lakukan adalah mengamalkan dari Al-Quran itu, lalu malamnya membacanya. Karena yaqumu maknanya umum ya, lebih luas. Jadi itu yang kita layak untuk iri, mungkin istilah kita iri. Iri dalam versi yang baik ya. Jadi kalau kita misalnya lihat ada orang yang bacaannya baik, Masya Allah hafalannya bagus, wah kita ingin seperti orang tersebut. Atau kalau kita langsung pasangkan dengan hadis riwayat lainnya, yang versi ini adalah rajulun atahullahul hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allim. Orang yang Allah berikan kepadanya hikmah, lalu dia yaqdi biha. Dia yaqdi biha artinya dia memutuskan dengan hikmah tersebut dan dia pun mengajarkan. Ya. Ada dua riwayat yang pasangannya mirip. Kalau kita lihat pasangan di riwayat lain, orang yang diberi Al-Quran ini, dalam riwayat lain disebutkannya atahullahu hikmah. Allah berikan kepadanya hikmah. Lalu dia menggunakan hikmah itu untuk memutuskan hukum atau urusan-urusan dan dia juga mengajarkan. Dan yang kedua, warajulin atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta dan dia menginfakkannya siang dan malam. Ya. Dalam versi hadis lain, rajulin atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil khair. Orang yang Allah beri harta lalu dia habiskan dalam kebaikan. Jadi ini dua hal yang Allah sebutkan. Sehingga kembali boleh seorang muslim itu berharap atau mencontoh misalnya orang-orang yang rajin berinfak, bisa membangun masjid dan sebagainya, dan dia ingin banyak duit ya. Ingin banyak duit itu boleh ya, kalau tujuannya memang untuk kebaikan. Ya, ingin banyak duit itu boleh. Dan juga pernah kita sampai kepada hadis yang juga kalau kita misalnya lihat orang yang infak banyak, lalu dalam hati kita ada niat, wah saya pengen kayak orang itu, nanti saya bisa berinfak. Dalam hadis itu disebutkan, maka dia telah mendapat pahalanya. Ini dalam hadis terkait dengan niat. Jadi kita lihat ada orang, Masya Allah, dia bangun masjid, nggak pakai minta-minta ke orang, memang uangnya sendiri gitu. Wah kita ada keinginan, ya Allah, kalau bisa saya bisa seperti itu. Ada orang yang mengumrohkan banyak orang, bahkan menghajikan banyak orang, ya Max, kita ingin seperti itu. Niat jujur kita ingin seperti itu, maka dalam hadis disebutkan dia mendapat pahala apa yang dikerjakan oleh orang. Ya. Tapi kalau kita terus baca hadis itu, ada yang sangat membahayakan. Ya, ada yang sangat membahayakan, yaitu kalau kita lihat orang yang kaya, lalu dia berlakukan kejelekan dengan kekayaannya, ya kejelekan itu tidak semuanya menjijikan. Ada kejelekan secara syariat yang itu mengasyikkan, ya, mengasyikkan. Misalnya dia bikin pesta-pesta yang haram begitu. Lalu ada orang yang tidak punya apa-apa, dia lihat di TV, Masya Allah, pakai istilah Masya Allah. Wah, kalau saya banyak duit, saya bikin pesta yang sama dengan orang itu. Hadis itu bilang, dia langsung dapat dosa dari orang itu. Dari seperti yang dilakukan orang. Ya. Meskipun tentu banyak perdebatan para ulama, apa benar mendapat, padahal dia belum mengerjakan. Tapi dia, kalau dalam hadis itu, dan sebagian ulama mengatakan, iya, ketika dia betul-betul niat berazam. Jadi yang menghalangi dia untuk mengerjakannya adalah hanya karena nggak punya duit aja. Jadi hanya nggak punya duit. Jadi benar-benar dia pengen gitu. Dan tentu Allah yang maha menilai ya, apa niat kita. Jadi itu di satu sisi boleh kita mencontoh orang yang baik, tapi kita juga hati-hati. Dan ini diantara mudarat dari acara-acara TV yang sifatnya memamerkan orang-orang kaya yang spending money dengan cara yang tidak baik. Karena orang yang tidak paham mungkin rasanya menarik dan tertarik ya untuk menghabiskan uang secara tidak baik ya. Dan bahayanya tadi itu. Ya, jadi kita akhirnya jadi orang-orang yang duitnya nggak ada, tapi niatnya jelek. Tentu tetap positif ya. Tentu tetap mending lah. Untung ini orang nggak punya duit ini. Jadi mungkin itulah hikmah Allah mengapa dia tidak diberi banyak duit ya. Makanya kita juga perlu bersyukur.
perlu bersyukur. Bersyukur juga ya waktu SMA itu kita nggak bawa motor atau nggak bawa mobil. Kalau dulu bawa motor mobil mungkin kita dugem gitu pergi ke dugem dan lain sebagainya. Karena ketika itu mungkin era-era yang tidak baik. Akhirnya kita ya cuma jalan naik angkot, jadi tidak ada modal untuk masuk ke dunia gemerlap gitu. Mungkin akhirnya kita ya Allah, mungkin itulah hikmah dari Allah SWT karena Allah tahu kita tidak siap gitu. Kalau kita dikasih motor aja, wah udah kemana-mana tuh larinya. Nanti kemana-mana. Ya, kembali tentu semua itu boleh ya, tidak haram secara zatnya. Ya, misalnya mau belikan motor, mau belikan bahkan mobil apa, secara zat dia tidak haram ya. Dan agama ini tidak pernah anti kepada kemapanan dan lain sebagainya. Maka yang penting adalah penggunaannya dan bagaimana keberkahan dari hal tersebut. Hadis selanjutnya juga masyhur ya bahwasanya dari setiap huruf itu ada 10 kebaikan ya. Ada 10 kebaikan. Khair itu masyhur kita lewat. Di hadis selanjutnya yang mungkin tidak terkenal hadis yang lainnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Rabb Allah SWT berkata, ini hadis qudsi. Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati, barang siapa yang kesibukannya adalah Al-Qur'an wa dzikri an mas'alati, dan berdoa juga berzikir, cuma seperti itu. A'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ilin. Masya Allah. Maka saya akan berikan kepadanya ya apa yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa. Saya sambil cek cara terjemah. Sisanya wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqi. Bagian kedua hadis ini bahwa keutamaan kalamullah itu seperti keutamaan Allah terhadap makhluknya tentu ya. Kalamullah keutamaan dengan yang lain-lainnya seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama mungkin yang menarik, man syaghalahul Qur'an, sini terjemahkan barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Qur'an dan menyebut namaku ya. Oh ya. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia sibuk berzikir dan membaca Al-Qur'an, bahkan an mas'alati, dari berdoa kepada. Jadi dia sibuk baca Quran, bahkan dia sampai lebih banyak baca Al-Quran daripada berdoa. Berdoa tentu jelas luar biasa ya. Berdoa jelas baik. Tetapi khususnya orang-orang yang menghafal, kadang ada waktu-waktu misalnya jam 4 sampai setengah 5, itu kan waktu yang bagus untuk berdoa. Tapi bagi sebagian orang, dia punya hizb. Masih ada bacaan Al-Quran yang harus dia sempurnakan dan dia malah disibukkan dengan membaca Al-Quran. Dan hadis ini mengatakan siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan berzikir kepada Allah SWT an mas'alati, daripada berdoa. Jadi berdoanya itu prioritasnya kalah dari membaca Al-Quran, maka disebutkan a'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ili. Maka saya akan kasih kepada dia lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Jadi berdoa itu luar biasa. Kita tidak merendahkan doa. Berdoa itu luar biasa, tetapi ada ya ternyata di atasnya ada lagi orang-orang yang disibukkan dengan Al-Quran. Jadi orang yang disibukkan Al-Quran itu dia nggak usah minta kasar. Allah yang ngurus pokoknya. Allah yang ngurus. Ya. Jadi kayak ya bayangannya kalau lagi di masjid ya, ada orang yang mungkin sibuk minta ke Mas Dery kopi dong, ini dong, ini dong. Dia tapi nggak baca Quran gitu. Dia ke dapur lagi deketin Mas Dery, gimana kopinya, udah minta kopi dong, datang lagi sini, keluar lagi, mana kopinya. Yang satu lagi menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Maka dia beres baca Al-Quran langsung Mas Dery kasih kopinya Mas gitu, tehnya Mas, padahal dia tidak pakai minta-minta tadi. Nah, ini sekedar analoginya ya. Tentu saja meminta tadi berdoa itu bukan hal yang buruk, sama sekali bukan hal yang buruk, bahkan di antara bukti keimanan adalah dia meminta. Tetapi ternyata membaca Al-Quran itu levelnya lebih tinggi lagi, karena ketika dia sibuk dengan membaca Al-Quran, seakan-akan Allah lah yang nanti
jamin bagi dia. Allah akan beri, bahkan di sini dalam hadisnya, a'taituhu, akan saya beri afdala ma u'ti as-sa'ilin, lebih baik daripada apa yang saya beri kepada orang yang meminta tersebut. Ya, dan ini kembali menunjukkan keutamaan dari orang-orang penghafal Al-Quran. Meskipun dengan catatan tadi, doa itu tetap sebuah ibadah yang mulia, ya. Dan juga ahlul Quran itu tidak berarti juga tidak pernah berdoa. Jadi ini boleh dimix tentunya, ya. Dia boleh, misalnya tadi kalau ada 15-30 menit jelang setengah 5, ya udah 15 menit dia lanjut ngaji dulu, 15 menit dia berdoa. Boleh mix dua-duanya. Tetapi banyak orang-orang yang akhirnya memang dia apa ya? Ya dia sudah pada fase terbuai dengan bacaan Al-Quran. Dia inginnya baca terus karena dia sudah menikmati bacaan-bacaan Al-Quran sehingga lupa dengan berdoa kepada Allah SWT. Ya. Berdoa yang secara khusus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali jadi hadis ini juga hadis yang menarik ya. Di sini disebutkan hadisnya hasan sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi. Di umat ini kadang ada fenomena, bisa sih benar mengagungkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tetapi ada fenomena kadang merendahkan riwayat-riwayat lain. Ini yang juga agak salah kaprah ya. Betul memang Bukhari dan Muslim itu hadis yang bagus. Tetapi bukan berarti Abu Dawud, Tirmidzi itu juga hadis yang sembarangan ya. Jadi seakan-akan mereka hanya percaya Abu Daud kalau sudah disebut sahih oleh seseorang. Padahal Abu Daud sendiri ulama besar. Jadi ketika milih itu tidak sembarangan, termasuk Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis lain dari Ibnu Abbas, innalladzi, seseorang yang laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an, yang dalam hatinya tidak ada sesuatu pun dari Al-Qur'an, maka dia kalbaitil kharibi, maka dia seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan oleh orang. Jadi hati kita kalau tidak ada sesuatu dari Al-Quran, maka seperti rumah yang terabaikan gitu. Kalau kita lihat rumah yang kosong misalnya di sini dan diabaikan, maka itulah hati yang tidak ada di dalamnya syai'un minal Quran, tidak ada. Jadi tidak ada nilai Al-Quran yang menggerakkan dia. Tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang membuat hatinya hidup, oke, saya pengen seperti ini. Misalnya di dalam ayat yang tadi pertama, orang yang membaca Al-Quran, sholat, dan berinfak, maka dia yarjuna tijaratan lan tabur, itu ada dalam hatinya, itu bagus ya. Dia terhindar dari ayat ini. Nah kembali jemaah sekalian, kita introspeksi, kira-kira ayat Quran apa ya yang memenuhi hati kita dan menjadi sebab kita bergerak ya, menjadi sebab motivasi kita ya. Selanjutnya tinggal beberapa di bab ini, bahwasanya di sini disebutkan yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada ahlul Quran, iqra'u warqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Jadi di hari akhirat disebutkan kepada para ahlul Quran, baca ya dan naiklah tingkatmu ya sebagaimana kamu membaca Al-Quran di dunia. Poinnya para ulama mengatakan semakin banyak bacaan seseorang maka akan semakin naik levelnya di dunia. Di akhirat ya. Jadi di akhirat nanti levelnya tergantung banyaknya bacaan dia di dunia. Di WA Group juga beredar ya bahwa yang kita inginkan bukan banyaknya bacaan Al-Quran, tetapi bacaan Al-Quran yang diterima oleh Allah SWT. Nah kita katakan benar, tapi lebih baik lagi banyak yang dibaca, sehingga kemungkinan ada yang benar di antara semua itu lebih mungkin. Artinya betul memang kadang perlu ada kehati-hatian, tetapi tetap lebih banyak. Jadi misalnya kita kalau sehari cuma membaca pada maghrib sampai isya, itu ada peluang tidak serius, tidak khusyuk di saat itu. Tapi kalau pada subuh kita coba baca, pada zuhur di kantor coba baca meskipun hanya 10 menit, pada asar coba baca lagi coba. Ya kalau satu tembus lumayan lah. Dari 5 percobaan itu, satu tembus ikhlas diterima Allah SWT sudah lumayan. Ya, jadi biarkanlah umat ini memberi usaha-usahanya. Ya, memberi usahanya sebanyak mungkin berdoa. Jangan terlalu suudzon bahwa mereka itu
niatnya tidak baik dalam membaca. Jadi coba terus ya, dan kembali hadis ini mengatakan seseorang akan naik tingkatnya sesuai banyaknya bacaan Quran dia. Kembali, kalau kita runut, yang paling pol dari membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran di salat malam. Ini sebenarnya paling pol ya, di antara membaca Al-Quran. Dan orang-orang yang hafal Quran, kelebihan dia sebenarnya itu. Jadi kalau kita ingatkan, ngapain sih menghafal Quran ya? Di antara keutamanya sebenarnya dia bisa bermesraan di malam hari dengan Allah SWT. Ya. Dan itulah kenikmatan para penghafal Quran, dan itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling pol interaksi Al-Quran sebagai komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis selanjutnya yang juga ini masyhur meskipun tidak semasyhur sebelumnya, man qara al-Qur'an wa amila bima fihi, siapa yang membaca dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, ul bisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota di hari kiamat. Ya. Ini riwayat hadis Abu Daud yang insya Allah bisa kita amalkan dan menjadi dasar dari motivasi kita. Jadi siapa yang membaca dan mengamalkan Al-Quran, maka kedua orang tuanya dipakaikan mahkota. Dan ini tentu sebuah kehormatan di hari kiamat ya. Ketika sebagian orang tidak diberi kehormatan, bahkan ada sebagian yang telanjang saja, ya, sebagai penghinaan dari Allah SWT, ini malah diberi mahkota. Dan mahkotanya disebutkan dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya, ya. Dan cahayanya tersebut lebih baik daripada cahaya matahari, ya. Itu orang tuanya, ya. Di akhir hadisnya disebutkan fama dzannukum billadzi amila bihadza, kira-kira orangnya sendiri dapat apa? Ini baru orang tuanya, artinya bukan orang yang ngerjainnya, ya. Jadi di akhir hadisnya ternyata ada seperti itu yang masyhur, biasanya sampai mahkotanya. Padahal di akhir hadisnya fama dzannukum billadzi amila bihadza, ini orang tuanya, bagaimana lagi sih orang yang mengerjakan, yang membaca dan mengerjakan keutamaan, ya. Dan kalau tidak salah sudah lama ya saya tulis, waktu rajin nulis blog biasanya nulis keberkahan 3 generasi. Karena kita ingin anak kita berarti baca Quran kan. Kalau baca hadis ini kan biasanya langsung, wah anak saya harus baca Quran. Dia lupa dia juga anak seseorang. Jadi ada orang tua kita yang mengharapkan anaknya membaca Al-Quran. Jadi hadis ini seakan-akan mengajarkan kita untuk memberi berkah di 3 generasi. Generasi orang tua kita dengan action kita, dan bagaimana kita ingin anak-anak kita juga memberi kita mahkota ini, memberi kita mahkota. Dan ini kembali di antara nasihat yang harusnya menjadi diskusi utama atau motivasi utama dalam keluarga kita untuk belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Ya. Hadis lain yang mungkin tidak masyhur tetapi masya Allah luar biasa dipilih oleh Imam An-Nawawi di sini, hadis kedua sebelum terakhir, warawa ad-Darimi, dan Imam ad-Darimi meriwayatkan bi isnadihi an Abdullah ibn Mas'ud, dengan sanadnya dari Abdullah ibn Mas'ud. Kembali ketika Imam Nawawi menulis begini ya, Ad-Darimi menuliskan dengan sanadnya. Jadi sanadnya Imam Darimi. Di pendahuluan kita tahu sebenarnya di dalam hafalannya Imam Nawawi, dia bisa tulis itu semua riwayat sampai Rasulullah SAW versi Imam Ad-Darimi. Tetapi beliau tidak tulis riwayat itu karena kasihan ke kita, kasihan kepada pembaca. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, hadisnya, qala, Nabi kita SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah SWT la yu'adzibu qalban wa'a al-Quran. Allah SWT tidak akan mengadab hati yang memahami Al-Quran. Masya Allah ya. Allah tidak akan mengadab hati yang memahami Al-Quran. Dan ini mahamnya tidak harus paham semua. Paham satu ayat saja, ya maka insya Allah kita bisa berargumentasi. Ya, argumentasi. Dan ini nanti kan di hari kiamat kita akan berargumentasi dengan Allah satu-satu, one by one. Ya. Pak Agus nanti ada sesi wawancara dengan Allah SWT.
satu-satu, ya. Betul-betul satu-satu. Dan itulah nanti kita ngantri itu lama nunggunya, nunggu wawancara itu. Yang orang sampai berkeringat dan lain sebagainya, nunggu giliran wawancara. Dan nanti kita wawancara satu-satu. Dan jadi masuk ke situ ya. Tapi kembali, ada orang yang di dunianya gemar membuka keburukan orang lain. Maka ketika wawancara, kejelekannya langsung dibuka ke penonton. Masya Allah. Itu hukuman dia. Jadi misalnya kita sedang wawancara, lalu ada keburukan, kamu nih di hari ini ngapain nih? Udah gitu diumumkan lagi disebutkan dalam hadisnya, dibukakan sehingga semua orang bisa tahu. Ya. Dibukakan sehingga semua orang bisa tahu. Kembali ada dialog itu ya disebutkan dalam surah Maryam bahwa wa kullun atir rahmana farda, dan setiap orang akan menghadir atau mendatangi Ar-Rahman Allah SWT farda, sendirian. Dan hadis ini semoga menjadi argumentasi kita kepada Allah SWT. Ya Allah, saya sudah berusaha memahami Al-Quran, saya sudah paham sejauh yang saya paham nih ya ayat Al-Quran ini ya. Dan saya juga tahu ada hadis dari Nabi-Mu ya Allah yang mengatakan Inna Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Quran. Allah tidak akan mengadab sebuah hati yang wa'al Quran. Kita lihat versi buku ini. Di sini terjemahkannya, bacalah Al-Quran karena Allah Ta'ala tidak menyiksa hati yang memahami Al-Quran. Jadi hati yang memahami Al-Quran tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali, ini diantara keutamaan yang besar ya dari memahami Al-Quran. Wa inna hadzal Quran, dan tambahan lainnya keutamaan Al-Quran dalam hadis ini, wa inna hadzal Quran ma'dubatullahi ta'ala, dan Al-Quran ini adalah hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hidangannya kayak tempat keselamatan. Jadi maksudnya dulu kalau orang menjajah itu dia akan bilang, sebenarnya Nabi kita SAW ya ketika menduduki Mekah kan beliau bilang, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia selamat. Nah itu ma'dubah itu seperti itu, ma'dubah. Jadi Al-Quran itu seperti ma'dubah. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Barang siapa masuk ke sana maka dia selamat. Ya, kalau dia masuk ke sana maka dia selamat. Wa man ahabbal Qur'an falyubashshir. Dan barang siapa yang cinta kepada Al-Quran maka berilah kabar gembira kepadanya. Berilah kabar gembira kepadanya. Ya, berilah kabar gembira kepada orang yang cinta kepada Al-Quran. Di antara tanda cinta adalah dia senang untuk berlama-lama dengan apa yang dia cintai. Ya. Nah kita lihat anak-anak kita kalau main game itu bisa lama banget. Itu dia memang sudah cinta ya. Dia nggak terasa apa-apa. Atau mungkin bukan anak-anaknya, mungkin kita ya. Senang sesuatu itu nggak kerasa. Ya. Begitupun orang yang cinta kepada Al-Quran tadi, tak terasa dia baca terus tahu adzan subuh. Nah, ini orang ini kehilangan waktu mustajab untuk berdoa. Tetapi Allah bilang tadi apa? Saya akan kasih orang-orang seperti ini, dia tidak sempat berdoa. Akankah saya kasih lebih baik dari orang yang minta tadi. Karena orang yang sudah asyik sekali membaca Al-Quran. Terakhir, An Abdullah Al-Hamid Al-Hamad Al-Himani qala sa'altu Sufyan Ats-Tsauri. Ini asar ya. Saya bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini ulama besar, senior ketika Imam Syafi'i berkarir sebagai ulama muda. Sufyan Ats-Tsauri ini sudah senior ya, jadi salah satu idola dari Imam Syafi'i saat itu. Anir rajuli, Sufyan Ats-Tsauri ditanya tentang ar-rajul yaghzu, orang yang berperang, ahabbu ilaika au yaqra'ul Qur'an. Orang yang berperang atau orang yang membaca Al-Qur'an. Ini bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, mending orang yang berperang atau orang yang membaca Al-Qur'an. Faqala, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengata, yaqra'ul Qur'an, yang baca Al-Qur'an. Li'anna Allah Ta'ala li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi kita SAW berkata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kembali ke hadis awal tadi, yang terbaik adalah yang membaca dan mengajarkan dan membaca Al-Qur'an. Ini jawaban Imam Sufyan. Tapi tentu jawaban ini tidak serta-merta seperti itu ya. Karena kita lihat orang yang berperang juga membaca
Al-Quran. Jadi poin dari Imam Sufyan adalah orang yang membaca Al-Quran, insya Allah dia lebih baik karena ketika dia membaca Al-Quran, kalaupun nanti dia terdorong untuk perang, untuk berjihad ya, maka itu akan jihad yang dilandasi oleh Al-Quran. Sedangkan orang yang langsung berperang, ini belum tentu ini. Alasannya karena apa? Kalau dia tidak punya fondasi Al-Quran. Karena kita dapati dalam hadis lainnya, ada orang yang berperang, ini maaf tambahan jadi keingetan. Ada orang yang berperang, lalu dia gugur. Dalam perjalanan pulang, orang-orang ngomongin, wah hebatnya si fulan. Lalu Nabi kita SAW menegur orang itu dan berkata, fulan finnar, si fulan itu di neraka. Masya Allah ya. Dan kadang kok Nabi kita eksplisit banget ya. Maksudnya kok harus gitu diomongi ya. Ini tentu dengan makna positif ya. Tidak kita curiga, tetapi apa pelajarannya? Kok kenapa nggak udahlah rahasia lah itu gitu. Nggak usah diomongin kan kasihan itu si fulan. Tetapi Masya Allah ya itu jadi pelajaran bagi kita. Sampai Nabi SAW penting untuk mengatakan fulan finnar, dia di neraka. Dan ini jarang sebenarnya Nabi kita mengatakan seseorang itu di neraka ya. Lalu dalam lanjutan hadisnya ternyata gara-gara apa? Gara-gara dia ngambil harta apa? Dalam hadis lain gara-gara dia ngambil harta dari rampasan perang itu dia sempat ambil. Waliyahudzubillah. Dalam riwayat lain juga beda, tapi kembali berperang itu tentu utama. Tetapi membangun keilmuan kita, akidah kita, syariat kita dari Al-Quran, ya inilah yang dimaksud oleh Sufyan Ats-Tsauri. Al-Quran itu lebih baik karena khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allam. Kalau dia nanti baca Al-Quran, ketika perlu berperang, ya dia akan berperang. Ketika perlu amalan lain, maka dia akan didorong oleh bacaan Qurannya untuk mengamalkan amalan apapun yang diperlukan pada waktu itu. Ya. Alhamdulillah kita sekarang ada pada zaman yang tidak harus berperang secara fisik ya, dan kita perlu hati-hati kepada orang yang ngajak-ngajak perang fisik karena tidak ada jihad saat ini ya, tidak ada jihad secara fisik khususnya di lokasi kita. Di lokasi sebagian mungkin ada jihad secara fisik. Jihad kita lebih umum sebenarnya. Jihad untuk mendakwahkan agama Islam ini, untuk mengagungkan agama Islam ini dengan cara-cara yang Allah mudahkan bagi kita masing-masing. Dan kembali di antara musuh-musuh Islam kadang memberikan fitnah-fitnah ya di antara yang tadi di antaranya ajakan-ajakan untuk sesuatu yang sebenarnya bukan pada kebutuhannya saat ini. Dan disitulah yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri di antaranya. Di komentar Sufyan Ats-Tsauri ini juga diberi banyak penjelasan oleh para ulama kita, di antaranya tadi Al-Qur'an akan memberikan fondasi akan amal apapun yang dia lakukan nanti. Kalau perlu perang ya dia akan berperang dengan baik. Kalau perlu berinfak ya dia akan Al-Quran akan mendorong dia untuk berinfak dengan baik dan lain sebagainya. Demikian yang bisa kita baca insya Allah dari bab pertama buku At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, buku yang paling lambat ditulis tahun 676. Padahal kita sekarang sudah 1443, jadi 800 tahun lalu. Insya Allah ya. Saya atau yang sudah pernah bikin tugas akhir, di mana tugas akhirnya sekarang? Siapa yang baca tugas akhir kita? Padahal kita bikinnya pakai bayar ya, pakai apa, stres dan lain sebagainya. Tapi mungkin setelah sekarang nggak ada lagi yang baca tugas akhir kita. Ini Masya Allah keberkahannya ulama kita. 800 tahun bukunya masih dibaca. Jangankan bukunya, kakeknya kakek kita kadang kita juga tahu. Kakeknya kakek kita siapa? Ya. Ini Masya Allah satu hal yang kita coba kejar, keberkahan usia, ya, keberkahan dari karya-karya kita. Dan ini mungkin, ya tentu kita tidak tahu, tetapi mari kita berusaha untuk amal-amal saleh kita dikenang. Tentu yang utama adalah di mata Allah SWT. Tapi di antara contoh keberkahan adalah Allah mengekalkan nama seseorang dan karya seseorang dalam kebaikan juga di mata manusia. Dan itulah para ulama kita yang luar biasa ya, yang dengan karya-karya mereka.
Demikian semoga apa yang kita baca termasuk beberapa tambahan hikmah kita dari ulama besar Imam An-Nawawi rahimahullah menginspirasi kita atau juga kita sampaikan inspirasi kepada putra-putri kita untuk mencontoh mereka. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi